Dalam dunia yang bising ini, kami memilih diam. Dalam hiruk-pikuk media sosial, kami menepi. Kami bukan panggung yang hingar. Kami adalah suara yang berbisik di balik sunyi. Kami adalah naskah dalam diam. Di sini, kami tak sekadar bercerita. Kami mengukir hati, menyentuh nurani, membangunkan jiwa yang mungkin tertidur oleh rutinitas. Setiap kata yang kami ucap tak ingin hanya lewat di telingamu. Kami ingin ia menetap di hatimu. Dan malam ini, izinkan aku membacakan sebuah naskah, sebuah kisah tentang seseorang yang tidak pernah menjadi headline berita, tapi dialah alasan kenapa kita berdiri di sini hari ini. Judulnya, Ibuku, Hidupku. Pernahkah kau menyentuh tangan yang keriput dan merasa kau sedang menggenggam surga? Pernahkah kau diam-diam menatap seseorang yang sedang memijat kakinya sendiri, lalu kau sadar betapa banyak luka yang telah ia sembunyikan agar kau tak menangis? Pernahkah kau sadar bahwa cinta sejati ternyata bukan terletak di kata-kata manis, tapi dalam peluh yang mengalir dari seorang perempuan yang tak pernah minta dibalas? Namanya Ibu. Aku tak lahir dari orang kaya. Rumah kami kecil. Papan-papan tua itu kadang berderit ketika angin menyapa jendela. Tapi di sanalah aku belajar tentang cinta. Ibu, dia bangun paling awal, tidur paling akhir. Dia masak dengan dapur yang menghitam, dengan tungku arang yang menghitamkan tangannya, tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh. Aku ingat, waktu kecil aku pernah berkata, "Bu, kenapa kita nggak kaya seperti tetangga?" Dia hanya tersenyum, mengelus kepalaku, lalu berkata pelan, "Kaya itu bukan soal punya banyak, Nak, tapi tentang merasa cukup." Hari itu, aku tak mengerti. Aku baru mengerti ketika dewasa, saat banyak orang kaya yang aku temui menangis di balik mobil mewahnya. Aku baru mengerti bahwa ibuku, perempuan itu, adalah orang terkaya yang pernah aku kenal, karena ia punya cinta dan tak pernah mengeluh kekurangan. Aku ingat masa-masa sekolah, aku merengek ingin sepatu baru. Semua temanku punya sepatu merek terkenal. Aku malu dengan sepatuku yang sudah mulai terbuka di bagian depan. Ibu diam. Keesokan harinya, aku melihat sepatu baru itu terletak di depan pintu. Aku girang. Tapi ada yang lebih menggetarkan hatiku. 1 minggu kemudian, aku menyadari bahwa ibu tak lagi membawa bekal ke warung. Dia hanya minum air putih. Aku tahu, sepatu itu dibeli dari uang makan siangnya. Aku menyesal. Aku menangis. Diam-diam. Terkadang, kita adalah anak-anak yang jahat dalam diam. Kita menuntut, tapi tak pernah bertanya, "Ibu capek enggak?" Kita marah saat ibu telat menjemput, tapi tak pernah tahu betapa jauhnya ia berjalan karena ongkos angkot disimpan untuk membeli beras. Kita terlalu sibuk mengejar dunia, dan lupa bahwa dunia kita pernah digendong oleh seorang perempuan yang kini membungkuk jalannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, "Tidak ada satu pintu surga pun yang lebih lebar daripada pintu bernama ibu. Maka siapa yang menutup pintu itu, ia kehilangan jalan yang paling lurus menuju ridha Tuhan." Aku besar. Aku kuliah. Aku kerja di kota. Aku bangga bisa mengirim uang ke rumah. Tapi aku bodoh. Aku pikir uang cukup untuk menggantikan kehadiran. Aku jarang pulang, selalu sibuk. Deadline, meeting, klien. Aku bilang, "Nanti ya, Bu. Aku sibuk." Dan suatu malam, aku ditelepon tetangga. "Ibumu pingsan di dapur." Aku pulang, naik mobil, penuh penyesalan. Sesampainya di rumah sakit, ibu belum sadar. Aku menggenggam tangannya. Tangannya dingin dan lemah. Di meja kecil sebelah ranjangnya, ada buku doa dan foto lamaku. Dan ketika akhirnya ibu membuka mata, dia hanya berkata lirih, "Maaf ya, Nak. Ibu nggak bisa masak buat kamu malam ini." Tangisku pecah. Aku, anak perempuan dewasa yang selalu tampil kuat di kantor, runtuh di samping ranjang itu. Hari ini, coba kita tanya diri sendiri. Kapan terakhir kali kita memijat kaki ibu? Kapan terakhir kali kita duduk dan mendengarkan cerita lamanya, meski ia mengulang-ulang kisah yang sama?
Kapan terakhir kali kita berkata, "Terima kasih, Bu"? Kapan terakhir kali kita mengucap, "Aku sayang Ibu"? Kita terlalu sibuk menulis status cinta di media sosial, tapi lupa bahwa cinta sejati itu duduk di kursi tua, menunggumu pulang. Dalam Islam, kedudukan ibu tak bisa digantikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya siapakah yang harus lebih dahulu dihormati, beliau menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi? "Ibumu." Lalu siapa lagi? "Ibumu." Baru setelah itu, "Ayahmu." 3 kali disebut, karena cinta ibu datang 3 kali lebih besar. Kita bisa gagal dalam banyak hal, tapi jangan gagal menjadi anak yang tahu berterima kasih. Ibuku kini telah tiada. Tapi setiap kali aku berdiri, setiap kali aku mengucap doa, aku tahu sebagian dari keberhasilanku adalah hasil doa dari seorang perempuan yang dulu tak pernah tidur sebelum aku pulang. Dia tidak lagi duduk di teras rumah, tapi aku tahu dia sedang duduk di singgasana surga, menatapku dengan senyum yang tak pernah berubah. Ibu, maafkan aku. Dan untuk kalian yang masih punya ibu, jangan tunggu dia lelah, jangan tunggu dia berhenti, jangan tunggu dia tiada untuk mencintainya sepenuh hati. Ini adalah persembahan dari kami, naskah dalam diam. Kami tak butuh tepuk tangan. Kami hanya ingin kau menangis, bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa cinta terbesar dalam hidupmu sedang menua di balik pintu rumahmu. Pulanglah, peluk ibumu hari ini.